Hai semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada gain. Ada profession, self-love, indulgence, overload. Energi untuk hari ini. Di sini kerja keras kamu, usaha kamu ya akan mendapatkan sebuah hasil, akan memperoleh sebuah keuntungan. Jadi ada sesuatu yang bisa kamu capai dari apa yang kamu lakukan. Jika kamu mengharap sebuah pencapaian, tapi kamu hanya diam selama ini, ya nggak akan ada pencapaian yang bisa kamu dapatkan. Di sini memang ada energi kamu akan memperoleh sesuatu, kamu akan mencapai sesuatu, ya. Kamu akan mendapatkan keuntungan sesuatu. Tapi di sini jika kamu mau berusaha, jika kamu mau bergerak gitu ya. Di sini ada juga, di sini ada seseorang yang ingin mendekati kamu dalam waktu dekat. Seseorang ini sudah mengawasi kamu, sudah memantau kamu dari kejauhan, dan kedepannya dia akan mulai bergerak untuk mendekati kamu. Ya. Tapi ini lebih ke arah lebih dominannya itu apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan akhirnya bisa memperoleh keuntungan buat kamu. Ya, ada hasilnya. Oke. Oke, untuk yang mengharapkan sebuah kabar tentang pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan sebuah kabar tentang pekerjaan. Atau kalau kemarin kamu sempat melamar pekerjaan, di sini mungkin akan ada sebuah jawaban dari lamaran pekerjaan yang kamu lakukan, ya. Oke, diminta untuk berusaha self love, ya. Selama ini kamu itu adalah seseorang yang lebih mementingkan kepentingan orang lain, ya. Selama ini kamu itu kayak lebih fokus kepada seseorang yang kamu sayangi gitu ya, orang-orang di sekitar kamu. Tapi ketika kamu lebih peduli orang lain, ya, kamu itu selalu menyepelekan diri kamu. Kamu tuh selalu nggak peduli sama diri kamu. Jadi di sini
kamu diharapkan untuk bisa self love ya. Proses untuk mencintai dan memperlakukan diri sendiri dengan baik, dengan rasa hormat, dengan sayang, gitu ya. Padahal di sini ketika kamu bisa self love itu kayak banyak banget loh ya manfaatnya. Kamu bisa lebih mendapatkan kepuasan hidup, kamu bisa membiasakan diri kamu untuk hidup sehat ya, sehat secara mental juga ya. Meningkatkan self-esteem, mengurangi resiko terkena gangguan mental, menjaga kesehatan fisik, mental, pokoknya lebih ke arah mental ya, karena beberapa dari kalian itu di sini kayak mentalnya dihajar habis-habisan gitu ya, karena kamu terlalu fokus sama orang lain gitu, karena kamu terlalu mencintai orang lain ya. Misalkan kamu sayang nih sama seseorang, kamu rela melakukan apapun itu demi seseorang itu bahagia di samping kamu. Padahal pada saat kamu melakukan sesuatu demi orang yang kamu sayang itu, kamu menderita, kamu sakit ya, mental kamu dihajar habis-habisan sama seseorang itu. Tapi kamu selalu bertahan, kamu tetap memperhatikan, memikirkan perasaan orang itu, tapi tanpa peduli gitu ya dengan perasaan kamu sendiri. Lah, itu yang harus dihentikan. Karena sudah saatnya kamu mencintai diri sendiri. Kenapa kamu bisa sesayang itu sama orang lain? Kamu bisa seperhatian itu sama orang lain. Kamu berusaha untuk mencintai orang lain itu. Tapi kenapa sih kamu gak pernah sedikit pun mencoba untuk memahami diri kamu? Di dalam badan kamu ini ada sebuah jiwa ya, yang selama ini kamu paksakan untuk bertahan melewati berbagai badai dalam hidup kamu. Apa kamu gak kasihan sedikit pun sama diri kamu yang berjuang sampai detik ini? Mungkin ego kamu, aku harus bisa nih bertahan sama dia. Mental kamu, mental jiwa kamu capek, lelah ya. Kenapa kamu bisa mempedulikan orang lain, mengutamakan orang lain, tapi gak pernah sedikit pun kamu peduli sama diri kamu, peduli sama jiwa kamu? Kalau kamu terus-terusan, mental kamu yang akan terganggu, jiwa kamu yang akan terluka ya. Jadi sudah saatnya kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri, untuk kebaikan kamu. Kamu loh kalau udah bisa self love, orang yang akan datang ke dalam hidup kamu itu orang-orang yang tulus, bukan orang-orang yang modus. Orang yang akan stay dalam hidup kamu itu orang-orang yang akan tulus. Masa nunggu semesta yang akan menghancurkan sesuatu dalam hidup kamu biar kamu sadar? Ya, kadang ketika kita diuji dalam hal materi, itu bukan sesuatu malapetaka atau apa. Kadang ujian tersebut datang untuk menyadarkan kamu. Kamu kemarin udah dikasih tahu orang itu nggak baik, orang itu morotin, orang itu nyakitin, orang itu manfaatin, orang itu modus, tapi kamu nggak peka, kamu bebal, tetap peduli sama orang lain, tetap berusaha untuk membahagiakan orang lain, hingga semesta menyadarkan kamu lewat sebuah kehancuran dalam hidup kamu. Biar kamu benar-benar lihat mana orang-orang tulus, mana orang-orang yang mengulurkan tangannya ketika kamu di posisi rendah. Mana adakah orang tersebut? Seperti itu ya, biar nggak sampai terjadi kehancuran. Berusaha untuk self love ya. Kalau kamu misalkan ingin membuka hati, tapi kalau kamu udah self love, orang yang datang itu orang yang tulus, karena kamu bisa memfilter orang-orang yang datang ya. Buat apa memberikan kesempatan? Kamu aja bisa mencintai diri kamu sendiri, orangnya pun jadi takut ngelihat kamu tuh kayak udah bahagia dengan dunia kamu, udah punya value tersendiri. Jadi orang datang itu, wah aku bisa membahagiakan dia, enggak gitu. Biar orang-orang yang modus itu minder sendiri gitu ya. Oke. Di sini hati-hati dengan penerimaan yang tidak jelas
ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk seseorang ngasih kamu sesuatu, tapi kamu hati-hati ya. Jangan sampai sesuatu itu akan menjatuhkan kamu ya. Terus di sini ada seseorang yang ingin memberikan sesuatu sama kamu juga harus hati-hati ya. Yaitu tadi fungsi self love juga menghindari orang-orang yang hanya modus kayak orang itu kayak ngasih sesuatu, perhatian, barang, sesuatu sama kamu ya. Ternyata ujung-ujungnya seseorang itu hanya ingin mendapatkan kesenangan dari kamu, nggak benar-benar tulus, nggak benar-benar serius ya. Beberapa dari kalian lagi banyak banget aktivitas ya, atau hal-hal yang harus dikerjakan gitu ya. Kalau kamu memang merasa berat untuk menghadapi atau menyelesaikan sesuatu aktivitas yang kamu jalani saat ini, kalau memang butuh bantuan ngomong ya, jangan dipendam aja gitu. Kalau ini saatnya kamu ngomong kalau kamu memang butuh bantuan. Kita makhluk sosial itu ya, kadang ada situasi yang kita nggak bisa untuk menyelesaikan sendiri. Oke, kamu mandiri, oke kamu bisa sendiri, tapi ada saatnya kamu itu kayak perlu bantuan seseorang ya. Energi untuk hari ini ada child, ada yang akan bermain dengan anak-anak, atau ada yang mau berpergian sama anak, atau bertemu dengan anak ya. Di sini ada koneksi dengan anak di sini, atau kamu berdealing dengan seseorang yang kekanak-kanakan. Di sini ada seseorang anak atau seseorang yang kanak-kanakan membutuhkan perhatian kamu. Seseorang itu menginginkan perhatian, kasih sayang dari kamu. Mungkin ada seorang, kalau kamu punya anak ya, anak kamu itu lagi butuh perhatian kamu, lagi pingin main sama kamu, lagi pingin seneng-seneng sama kamu, atau kamu lagi pergi ke rumah temen, atau lagi pergi ke rumah keluarga, terus ketemu anak, terus kamu di situ main-main sama anak ya, bercanda sama anak kecil, atau kamu pergi ke suatu tempat, di suatu jalan, di suatu toko gitu ya, ketemu anak kecil lah. Di situ mungkin ada koneksi atau terhubung dengan anak-anak. Atau ada beberapa dari kalian yang udah menanti atau menginginkan kehadiran anak, diharapkan untuk sabar ya. Mungkin semoga dalam waktu dekat ini kamu bisa segera garis 2. Oke. Wow, ada sudden wealth di sini. Ada keberuntungan besar yang bisa kamu dapatkan dalam hidup kamu di hari ini. Ada sebuah kemenangan yang bisa kamu raih, atau di sini ada hasil keuntungan dari kerja keras yang kamu lakukan. Ya, jadi kita amini sesuatu yang bagus ya. Ada rezeki yang mengalir deras, ada kemenangan tak terduga, ada rezeki tak terduga. Ya. Terus untuk kamu di sini, janganlah berputus asa untuk kalian yang lagi mencari pekerjaan baru. Mungkin kalau kemarin sempat nganggur, terus ada rencana untuk mendapatkan pekerjaan baru, di sini nggak boleh putus asa. Coba deh sekali lagi kamu mencari pekerjaan tersebut ya. Mungkin ada kesempatan di beberapa bulan ke depan kamu akan bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu mau ya. Jangan putus asa juga untuk mencoba. Kalau misalkan kamu punya usaha kamu sempat mengalami sebuah kondisi yang kurang baik, di sini juga jangan mudah putus asa. Kamu coba deh berusaha lagi untuk memulai sesuatu yang baru dengan belajar dari kegagalan sebelumnya ya. Ada seseorang yang akan datang kepada kamu, dan seseorang ini kayak ingin banget serius sama kamu ya. Ini adalah orang baru yang ingin mendekati kamu, yang orangnya itu udah mengawasi kamu jauh-jauh hari ya. Dia udah memantau kamu, ngeliatin sosial media kamu, cuma dia belum melakukan pergerakan lah. Seseorang ini akan melakukan sebuah pergerakan ya kepada kamu, dan
kehadirannya itu kayak ada keinginan untuk benar-benar serius. Untuk kalian yang lagi ngurus tentang hal-hal berbau hukum, berbau pengadilan, ya, di sini harus bersabar untuk lika-liku proses perjalanan pengadilan. Entah ada yang lagi mengurus perceraian atau menunggu seseorang lagi mengurus perceraian tapi masih ada lika-liku, ya, atau di sini ada sesuatu yang kamu pikirkan atau kamu khawatirkan tentang hal-hal yang berbau dengan pengadilan, ya, atau ada yang berdealing dengan seseorang yang kerjanya di dunia politik atau pengadilan, atau kamu melihat berita-berita tentang hal-hal yang berbau hukum, ya, hal-hal yang berbau pengadilan, ada rasa nggak terima melihat sesuatu, vonisnya dan sebagainya, kayak ada berita-berita tentang hukum-hukum, ada berita tentang pengadilan-pengadilan, atau ada berita tentang artis-artis tentang perceraian dan sebagainya gitu ya. Kamu kayak mengikuti berita tersebut. Oke. Apa yang akan terjadi di hari ini? Apa yang akan terjadi di hari ini? Kamu akan bertemu dengan seseorang di masa lalu secara kebetulan. Mungkin kamu di suatu tempat, terus kamu kebetulan ketemu dengan entah itu mantan, entah itu teman lama kamu yang udah lama nggak berjumpa, udah lama nggak komunikasi gitu ya. Atau kamu lagi bongkar-bongkar barang, terus kamu menemukan sebuah barang kenangan kamu di masa lalu. Kenangan masa kecil kamu, kenangan waktu sekolah, kuliah, atau zaman-zaman dulu gitu ya. Atau di sini kamu pergi ke suatu tempat yang akhirnya mengingatkan kamu tentang masa lalu. Atau bisa jadi kamu makan sesuatu nih yang mengingatkan kamu juga tentang sesuatu di masa lalu. Ya, atau kamu bertemu dengan seseorang yang mirip dengan orang di masa lalu kamu. Orang di masa lalu itu nggak harus pasangan ya, bisa orang tua lah, bisa teman-teman lama kamu dan sebagainya. Pokoknya mengingatkan sesuatu memori di masa lalu kamu. Atau malah memang bisa jadi kamu scroll nih media sosial, terus kamu menemukan sebuah konten-konten yang mengingatkan kamu tentang sebuah kenangan atau memori di masa lalu. Jadi ada sesuatu hal yang mengingatkan kamu dengan sesuatu di masa lalu. Ya. Ada yang mungkin lagi kumpul-kumpul, ya, lagi ngegosip, entah itu kumpul sama teman kerja, entah itu kumpul sama teman-teman main, entah itu kumpul sama keluarga ataupun kumpul-kumpul sama orang sekitar rumah kamu. Ya, ada ngegosip, entah itu ngegosip tentang teman sendiri, tentang pasangan, curhat gitu ya, atau di sini kamu ngegosip tentang berita-berita artis, kamu ngegosip tentang berita-berita viral, ya. Today is your day. Aura kamu lagi bersinar dan membawa keceriaan bagi seseorang di sekitar kamu. Tapi ya, agar aura kamu ini terpancar nyata, belajarlah untuk self love. Ketika kamu bisa mencintai diri sendiri, ketika kamu bisa membahagiakan diri sendiri, kamu akan bisa juga membahagiakan orang-orang sekitar kamu. Janganlah kamu berusaha membahagiakan orang lain tapi mental kamu
ya, merasa dihajar habis-habisan. Ya, di sini kamu harus self love. Kehadiran kamu itu kayak penting banget bagi seseorang. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa kamu gak berguna dalam sebuah hidup ini, karena sebenarnya kamu itu sangat berarti bagi orang lain, entah itu bagi anak kamu. Jadi kalau misalkan untuk kalian yang single parent di sini ya, untuk single parent putus cinta sama gebetan, sama pasangan, kamu sedih, ngerasa kamu gak berharga, merasa kenapa hidup kamu begini-gini. Lihatlah anak kamu. Kamu punya anak. Kamu seseorang yang berharga untuk anak kamu. Kamu adalah seseorang yang diinginkan untuk anak kamu. Sekiranya memang ada kondisi percintaan yang kurang baik, fokuslah anak kamu. Fokuslah membesarkan anak kamu. Fokuslah untuk menjadikan anak kamu sebagai motivasi kamu untuk berjuang melawan hidup ini. Kayak gitu ya. Jadi untuk beberapa dari kalian yang merasa putus asa, merasa hidupnya kenapa hidupku kayak gini, percayalah banyak orang-orang juga yang merasa kamu sangat berharga ya, berada di sampingnya. Entah itu keluarga kamu, meskipun tanpa omongan mereka merasa bahwa kamu itu sangat berharga untuk mereka ya. Walau lelah, namun tetaplah semangat untuk menggapai apa yang menjadi impian kamu. Karena di sini sudah terlihat akan ada sesuatu yang kamu gapai. Jadi jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Meskipun banyak sekali cobaan, halangan dengan apa yang kamu mau di sini, berusahalah karena kamu akan mendapatkan sesuatu pencapaian. Ada sesuatu yang membuat kamu sedih. Ada sesuatu yang membuat kamu kecewa. Ada sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Hati-hati di hari ini untuk mengambil sebuah langkah atau keputusan. Ketika kamu mau melangkah, janganlah kamu berharap tinggi akan sesuatu agar kamu gak merasakan kecewa. Entah kamu udah berharap tinggi sama pasangan kamu akan sesuatu, tapi pasangan kamu tidak bisa menuruti atau mewujudkan itu, kamu kecewa. Atau kamu berharap akan bertemu dengan seseorang tapi kayak gagal, akhirnya kamu kecewa. Atau kamu di sini berharap akan ada sebuah kemenangan, ya, padahal kemenangan rezeki ini datangnya tak terduga, tapi kamu berharap ngoyo untuk mendapatkan sesuatu, hasilnya gak sesuai dengan harapan, kamu kecewa. Ya, hati-hati, jangan berekspektasi tinggi dulu akan sesuatu biar kamu gak ngerasa kecewa. Oke, pesan untuk kalian ya, pesan semesta untuk kalian di hari ini. Pesan semesta untuk kalian di hari ini. Pesan semesta untuk kalian di hari ini. Ikuti intuisi kamu. Percaya dan ikuti intuisi kamu. Belajarlah dari pengalaman masa lalu. Merespon yang terbaik saat ini dan miliki pengharapan untuk masa depan. Walaupun lelah, namun kamu harus tetap semangat untuk menggapai mimpi. Meskipun kamu mengalami sebuah kesedihan, kekecewaan dari sesuatu yang kamu ingin gapai di sini, ikuti intuisi kamu. Setiap kamu mau melangkah, coba untuk mulai saat ini ikuti intuisi kamu dan belajar dari hal-hal yang udah terjadi di masa lalu. Bukan ketika kamu gagal dalam usaha kamu menyerah begitu aja. Ya, bukanlah gagal menjadi momok untuk kamu, tapi kegagalan menjadikan pengalaman terbaik untuk kamu mencapai sesuatu yang lebih baik. Wujudkan mimpi. Iya, di sini kayak banyak banget ya tentang wujudkan di sini mimpi gitu ya. Di sini walau lelah namun tetap semangat menggapai mimpi. Di sini ya. Di sini juga wujudkan mimpi. Ya, untuk kalian mungkin banyak banget yang udah mulai putus asa dengan keinginan kalian atau mimpi kalian. Lah di sini semesta itu memberikan semangat untuk kamu. Kamu jangan putus asa, ayo berusaha. Akan ada sesuatu nih yang kamu dapatkan. Ayo kejar mimpi kamu. Ya, mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan loh. Lebih cepat dari apa yang kamu sadari. Jadi lebih cepat terwujud dari prediksi kamu, dari perkiraan kamu.
Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Jadi jangan jadikan impian kamu, keinginan kamu sebagai khayalan aja. Bangun dari impian kamu. Berusahalah untuk mewujudkannya. Karena impian kamu akan jadi kenyataan lebih cepat dari yang kamu prediksi dan kamu sadari. Ya. Tapi memang prosesnya kamu harus hadapi dengan kesabaran di sini. Ya. Ya, ikuti intuisi kamu sama ya, ikuti naluri kamu juga. Cobalah menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Ya, ketika kamu termenung, ya, ketika kamu dalam keadaan hening, di situ kamu kayak mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk dan coba menangkap petunjuk yang datang. Ya, dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika kamu memikirkan sesuatu itu. Jadi ketika kamu memikirkan sesuatu itu kayak kamu punya perasaan-perasaan tertentu atau insting-insting tertentu, wujudkan atau lakukan itu. Ya, atau ada tanda-tanda lain yang terus datang berulang. Atau kamu bisa jadi tanda-tandanya itu lewat angka-angka kembar. Di situ kamu bisa cari di Google atau dimanapun arti angka kembar itu ya. Biasanya sering banget di sini kalau intuisinya kuat banget, ya, udah terhubung dengan semesta, sering banget melihat angka kembar. Dan angka kembar itu bukanlah hal yang kebetulan, tapi ada makna-makna atau arti-arti tertentu yang bisa kamu cari di internet. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Bye-bye.